yaitu materi revolusi besar dunia. Kalau hari ini rencana Pak Charles, kita akan bahas yang pertama revolusi industri, itu yang pertama. Lalu kemudian revolusi Amerika. Kemudian yang terakhir adalah revolusi Prancis. Nah, inilah rencana Pak Charles. Kita akan bahas hari ini. Ada sih 2 revolusi lagi yang terkait, tapi kalau Pak lihat kemunculan soal-soalnya masih lebih banyak yang 3 ini. Jadi kita pilih ya yang 3 ini dulu. Ada revolusi Cina, ada satu lagi revolusi Rusia atau revolusi Bolshevik. Masih ingat ya kalau kelas 11 IPS nyaho deh pasti mantep ingatannya ya. Oke ya. Nah, kita lanjut aja saya. Yang pertama kita bahas dulu revolusi industri. Nah, jadi kita akan bahas kata per kata. Revolusi, perubahan secara cepat. Industri adalah tempat memproduksi. Jadi kalau disebut revolusi industri adalah perubahan dalam bidang produksi. Perubahan yang mana? Perubahan yang terjadi sangat cepat. Perubahan yang sangat cepat itu terjadi dari pemakaian tenaga, di mana sebelumnya yang dipakai adalah tenaga manusia atau tenaga hewan. Nanti dalam revolusi industri menjadi tenaga mesin. Inilah yang berubah secara cepat. Dari tenaga hewan itu bisa kuda, gajah, dan segala macam ya. Dan nanti berubah menjadi pemakaian tenaga mesin. Revolusi industri itu terjadi di Inggris tahun 1750, tapi nggak pernah ditanya tahun berapakah revolusi industri, nggak usah, hanya nambahkan saja ya. Oke, lalu kemudian yang sering ditanya adalah apa saja faktor-faktor yang mendukung atau yang menyebabkan terjadinya revolusi industri. Faktor yang pertama itu adalah adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu yang pertama. Faktor kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini nanti dengan ditemukannya mesin uap. Mesin uap bukan besak uap ya, beda itu ya. Mesin uap oleh James Watt. Inilah yang menandai terjadinya perubahan dari tenaga manusia atau tenaga hewan menjadi tenaga mesin. Tuh. Jadi adanya ini hal yang sebab khususnya anakku ya, hal utama yang menyebabkan terjadinya revolusi industri. Kemudian selain kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, di Inggris terjadi juga revolusi yang lain yang namanya revolusi agraria. Agraria itu pertanian, agraris. Kenapa disebut revolusi? Karena nanti lahan-lahan yang awalnya dipakai sebagai lahan-lahan pertanian diubah nanti menjadi lahan-lahan untuk peternakan. Jadi perubahan fungsi guna ini berubah secara cepat, maka disebut dengan revolusi agraria. Nyambung dah? Pak Charles mungkin dalam pikiranmu, Pak Charles apa sih hubungannya? Kok dari pertanian peternakan kok ada hubungannya dengan industri? Ada yang bisa jawab? Ada? Biasa yang diternakan apa? Hewan apa? Yang berhubungan dengan industri? Sapi. Apa lagi? Yang berhubungan industri?
Domba. Dombanya untuk apa? Apa yang diambil? Berhubungan nggak dengan industri? Iya, yang ngolah bulu-bulu domba itu biasanya pakai tenaga hewan atau tenaga manusia. Akhirnya berubah menjadi memakai tenaga mesin. Setelah adanya mesin tenun, mesin pintal, bukan pintal, pemintal ini ya, mesin pintal. Oke. Oh, pertanyaan cuy, pertanyaan. Profesi apa yang paling kuat di dunia ini? Ini berhubungan revolusi industri nih. Profesi yang paling kuat sedunia. Ada? Nyerah? Nyerah? Hah? Engineer kalah. Kalah. Yang paling kuat adalah guru. Tahu kenapa? Karena guru bisa mengangkat sapi. Sapi dol. Iya kan? Maksudnya Pak Jarwo sini katanya, iya nggak apa-apa lah sih. Iya, sapi dol merah, hitam, dan biru. Oh iya. Oke, kita lanjut ya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, revolusi agraria. Nah, ini juga Inggris politik dan ekonomi di Inggris pada saat itu sedang stabil. Bayangkan, apakah ada kemajuan kalau politiknya terjadi huru-hara? Apakah bisa dibangun industri kalau ekonominya lagi krisis? Ditambah lagi nanti SDA-nya berlimpah. Di mana SDA berlimpah? Coba. SDA yang berhubungan dengan revolusi industri apa? Ayo guys. Apa? Minyak. Biji. Kok minyak? Awal-awalnya langsung pakai minyak? Pakai apa? Pakai apa Naku? Pakai batu itu. Biji besinya melimpah, batu bara juga ada. Dan Inggris punya itu Nakku. Makanya di Inggris bisa terjadi revolusi industri. Nyambung? Ada pertanyaan? Nggak ada Pak. Lanjut tadi. Nah, kemudian lihat ya, ekonominya stabil, termasuk investor ada ya, pemodalnya ada. Nah, Inggris bisa terjadi revolusi industri karena Inggris punya jajahan yang luas. Nah, ini apa hubungannya revolusi industri? Karena jajahan yang luas itu bisa menjadi tempat pemasaran, bisa tempat bahan baku, dan bisa tempat investasi. Jadi jajahan yang luas ini sangat mendukung Inggris menjadi negara yang melakukan revolusi industri. Nyambungin aku ya. Terlalu cepat Pak Charles jelasin? Enggak ya? Oke, kalau nggak cepat berarti kita sudah pemanasan lama ini. Nah, ini kalau faktor-faktornya. Kemudian tahun 1750 terjadi revolusi industri, di mana terjadi tergantikan tenaga-tenaga tadi. Nah, yang kita bahas adalah dampak dari revolusi industri. Dampak atau akibat dari revolusi industri. Setelah muncul,
Apa yang terjadi? Itu maksudnya. Nah, revolusi industri memunculkan akibat yang pertama, yaitu berkembang yang disebut dengan imperialisme modern. Ini kelas 11 sudah belajar ya, penjelajahan samudra ya. Udah ya? Penjelajahan samudra itu imperialisme apa? Imperialisme kuno. Kalau imperialisme kuno semboyannya apa? 3G. Gold, glory, dan gospel. Kalau imperialisme modern apa ciri-cirinya? Imperialisme modern itu cirinya adalah mencari daerah jajahan sebagai tempat pemasaran. Tuh. Artinya produk-produk yang dihasilkan industri tersebut harus dicari pasarnya di mana, pelemparannya kemana. Kemudian imperialisme modern nanti punya ciri mencari daerah jajahan untuk sumber bahan baku. Produk harus tetap berjalan, harus tetap dihasilkan. Apakah produksi bisa berjalan tanpa bahan baku? Maka dicarilah daerah jajahan. Imperialisme modern itu nanti mempunyai ciri bahwa daerah jajahan itu adalah tempat penanaman modal, tempat investasi. Makanya nanti di daerah-daerah jajahan Inggris banyak dibangun pabrik-pabrik milik Inggris. Contoh, daerah jajahan Inggris yang terluas, yang di daerah Asia di mana? Asia yang terluas. Negerinya Kutai, India. India itu. Bahkan negara-negara jajahan Inggris punya apa ya? Punya organisasi ya? Apa? Ingat enggak? Gabungan jajahan negara Inggris. Commonwealth. Negara persemakmuran. Pernah dengar? Kayaknya mereka gagal move on ya. Nak kepengen terus bersama Inggris. Udah selesai pun dijajah Inggris, mereka nak bersama Inggris. Yuk Commonwealth yuk you. Gitu. Sampai sekarang ya. Kalau Asia Tenggara yang Commonwealth yang mana aja? Singapura. Tetangganya cuy. Malaysia. Tetangganya lagi. Filipina termasuk dah? Enggak. Inggris. Nah, itu dia. Oke, Pak, kok nyambung sana? Enggak. Unik hanya mengingatkan saja. Sehingga nanti kalau ada pertanyaan negara pelopor imperialisme modern, siapa? Adalah Inggris. Negara pelopor imperialisme kuno yang kalian pelajari itu Portugis dan Spanyol. Ingat tadi ya, kalau imperialisme kuno 3G, gold, glory, dan kalau imperialisme modern pemasaran, bahan baku, dan investasi. Nyambung ya, mantrap kalau nyambung. Siang-siang kayak gini butuh, ya biar lebih keren mantrap ya kan. Oke. Nah, dampak yang lain selain berkembangnya imperialisme modern, nah dalam bidang ekonomi, ini bidang politik ya. Dalam bidang ekonomi, yaitu berkembang sistem simpan pinjam. Apa sistem simpan pinjam? Sistem perbankan. Keuntungan disimpan. Kalau nak buka baru lagi, dia pinjam. Nah, sistem simpan pinjam inilah nanti disebut dengan
perbankan. Nyambung? Guys, nyambung guys? Mantra gitu ya. Nah, tetap kobarkan semangat ya. Ya. Kemudian dampak dari revolusi industri. Ini serius, nanti Pak akan berikan contoh latihan kuis kita banyak nanti revolusi industri. Ya. Nanti coy, belum. Nanti kita kuisisnya nanti 12.40. Iyalah, 20 menit kuis coy. Enak aja lo. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ngajak berantem ini Pak Coy. Pak Coy itu Pak Julianto. Oke, kita lanjut ya. Nah, dampak dari revolusi industri dalam bidang sosial yaitu meningkatnya urbanisasi. Orang-orang yang kehilangan pekerjaan akibat revolusi agraria datang ke kota-kota. Kalau sudah muncul urbanisasi, apalagi yang meningkat? Kriminal juga meningkat. Ayo, ada hubungannya enggak? Kalau orang-orang urbanisasi itu apa nak? Dari desa ke biasanya dari desa ke kota, apakah langsung dapat pekerjaan? Kenapa nggak dapat pekerjaan? Karena skill yang berbeda, bukan rendah. Benar nggak? Apakah ke kota mereka jadi mengolah pertanian? Enggak. Nah, kemudian dampaknya ini juga ada hal yang baru, yaitu muncul golongan-golongan yang baru, namanya golongan buruh, golongan pekerja. Sebelum revolusi industri, golongan yang ada itu ada 3. Golongan bangsawan, golongan pendeta, dan rakyat biasa. Itu di Eropa umumnya itu. Golongan bangsawan itu tahu kan? Keluarga raja, golongan pendeta, dan yang terakhir rakyat biasa. Nah, begitu muncul revolusi industri, muncul yang namanya golongan buruh. Nah, karena bicara tentang buruh, juga muncul paham-paham yang disebut dengan paham untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namanya paham apa? Paham sosialisme. Siapa tokohnya? Termasuklah Thomas More dan Karl Marx. Sosiologi coy. Ada pelajarannya. Ingat? Ada kan? Kalau nggak ingat, suruh nanti Pak Agus. Thomas More dengan Das Kapital, ulangi. Thomas More dengan buku Utopianya, Karl Marx dengan buku Das Kapitalnya. Ingat ya itu ya? Itu pelajaran Pak waktu saya masih ingat sampai sekarang ya Pak Charles. Padahal Pak Charles dulu anak biologi, bukan anak IPS. Serius aku. Iya, biar bisa kuliah saya. Miris juga jawabannya ya. Karena dulu kuliah di swasta, sampai sekarang pun mahal juga ya. Dulu kuliah Pak di negeri murah, tahu? Coba tebak-tebak uang sekolah Pak sebulan waktu kuliah. 2 juta. Ada yang tahu? Nggak berani kau nebak kan? Uang kuliahnya sebulan hanya 15.000 coy. Enggak beasiswa. Kalau beasiswa Pak setelah kuliah baru dapat beasiswa.
Beasiswanya tahu berapa? Pak dapat beasiswa itu sekitar dengan biayanya 25.000 sebulan. Keren ya? Uang sekolah 15.000. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini penggemar sepak bola kasih tahu ini. Dampak revolusi industri yaitu muncul kota-kota baru, di mana kota-kota baru itu adalah kota-kota industri. Nah, itu. Manchester, selain Manchester, Liverpool. Kalau London udah ada dari dulu, coy. Barcelona. Kita bicara di mana? Oh, dasar lo ya. Memang nggak penggemar Inggris kok nih. Meskipun belakangan ini Pak patah hati ya kan. MU lagi. Sudah, jangan mengingat hal-hal tidak enak itu. Oke. Juga muncul hal-hal yang baru, yaitu adanya perkembangan, adanya pengakuan HAM. Ini semakin tinggi nanti, ada undang-undang yang baru muncul, ada undang-undang pasal 33, ingat pasal 33 Indonesia. Woi, anak kelas 11, pasal 33. Woi gawat, ya bukan kita nggak sejaman ya. Dulu zaman Pak sekolah wajib tahu undang-undang. Serius? Semua pasal. Iya semua pasal, bukan sekolah hukum itu. Anak-anak miskin dan terlantar dijamin oleh negara. Kalau di Inggris namanya Poor Law Act namanya. Lalu ada Factory Act tentang pembatasan usia pekerja. Ada Abolition Bill. Abolition Bill itu penghapusan perbudakan. Jadi dulu rupanya untuk pekerja banyak diambil dari budak-budak, terutama dari mana? Dari Afrika. Itu ya. Oke, revolusi industri nanti akan kita kuatkan dengan latihan kita. Bisa ya? Oke, dari Inggris kita langsung nyebrang ke mana? Ke Amerika. Revolusi Amerika. Kalau warna merah silau ya? Bisa terlihat? Oke. Nah, tadi apa pengertian revolusi? Perubahan secara cepat. Berarti kalau revolusi Amerika, perubahan secara cepat di mana? Di Amerika. Yang perubahan itu apa? Yang perubahan itu apa, Naku? Terjadi yang namanya yaitu perang kemerdekaan Amerika. Dari mana? Dari Inggris. Sudah sejak lama Amerika itu menjadi koloninya Inggris. Tahu arti koloni? Daerah jajahan. Nyambung? Nah, revolusi Amerika ini berlangsung pada abad ke-18, tepatnya pada tahun 1776. Nah, kita juga harus bahas beberapa faktor-faktor ya, kita bahas dulu. Beberapa faktor-faktor yang memunculkan revolusi Amerika. Ingat tadi ya kata kuncinya ya, Inggris ya. Jadi Amerika itu adalah koloninya Inggris. Jadi UTBK ini kita harus tangkap kata-kata kuncinya. Kalau tadi revolusi industri, ingat
tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Revolusi Amerika, ingat, adalah Amerika jajahan Inggris. Nah, beberapa faktor yang menyebabkannya adalah yang pertama, adanya monopoli perdagangan Inggris. Jadi semuanya harus Inggris. Perdagangan teh, juga perdagangan garam, dan yang lainnya ini nggak boleh dijual oleh orang-orang atau pedagang di luar Inggris. Jadi ini menimbulkan ketidaksenangan dari Amerika. Masa orang Inggris aja yang menguasai perdagangan? Kemudian juga adanya pajak yang tinggi. Pajak yang tinggi ini diberikan harus dibayar oleh orang Amerika. Kenapa pajaknya tinggi? Karena Inggris baru saja selesai berperang dengan Prancis, memperebutkan wilayah Kanada yang sekarang. Jadi mereka bisa mendapatkan itu dan mereka butuh biaya ke sana. Nah, kemudian pajak yang tinggi ini muncul reaksi dari rakyat Amerika. Muncul reaksinya ini dipelopori oleh Samuel Adams. Nah, dia menyampaikan suatu semacam apa kalau bahasa Indonesia tagline itu? Apa? Semacam apa selain tagline apa? Bukan tanggal lontong. Semboyan. Anak IPS kurang wawasan. Gawat ini. Iya betul, gawat itu. Jangan ya. Nah, Samuel Adams bilang karena pajak yang tinggi tersebut, maka dia bilang tiada pajak. Kalau pajak apa? Tax without representation. Jadi orang Amerika mau bayar pajak kalau ada perwakilannya di DPR-nya, gitu maksudnya. Masa kami bayar pajaknya tinggi-tinggi, oh nggak ada perwakilan kami, katanya. Maksud Samuel Adams supaya nanti pajak itu bisa ditekan, jangan lagi tinggi-tinggi. Udah kami bayar pajak nggak dapat fasilitas, gitu nah. Kemudian ini masih faktor-faktor umum ya. Kemudian yang ketiga, faktor terjadinya revolusi Amerika, ada yang terjadi pembunuhan di Boston. Lain. Kalau pembunuhan apa? Ini masih, kalau Boston Tea Party itu sebab khususnya. Pembunuhan di Boston ini ada 5 orang tewas. Di mana? Bukan, kalau Jack the Ripper di Inggris lontong ini. Manfaatkan aja. Udah. Boleh nyelutuk tapi nyelutuknya ilmiah gitu nah. Ini nyelutuk kuat-kuat salah lo. Nah, ini di Boston ini ya, ada demonstrasi yang menuntut supaya pengurangan monopoli, pengurangan pajak yang tinggi. Mereka demo di Boston.
tapi tentaranya Inggris menembaki para demonstran tersebut, sehingga disebutlah pembunuhan di Boston tersebut. Nyambung? Nyambung dengan revolusi Amerika? Oke, kita selesaikan dulu revolusi Amerika. Sedikit lagi. Oke, pergilah anakku. Tapi ingat kembali. Yeah. Oke, baru yang keempat tadi apa? Yang keempat tadi yang kamu sebutkan? Boston Tea Party. Nah, Boston Tea Party ini adalah bahwa teh milik Inggris itu nanti dibuang ke laut. Nah, ini terjadi tahun 1773. Nah, kenapa dibuang tehnya? Karena harga teh dimonopoli oleh Inggris. Dengan teh aja Inggris sudah mendapat keuntungan yang sangat besar. Inilah nanti yang menjadi pemicu utama munculnya revolusi Amerika, di mana orang-orang Amerika nyamar sebagai orang Indian, berpakaian seperti orang Indian. Mereka membuang teh milik Inggris ke laut, dan itu kerugian besar bagi Inggris. Dan nanti revolusi Amerika baru nanti bisa didapatkan tahun 1776 dengan adanya Declaration of Independence. Enggak, lain itu. Di mana revolusi Amerika ini nanti Declaration of Independence ini dibacakan oleh siapa? Thomas Iya, Jefferson. Berarti dia Jefferson. Berarti anak si Jeffer berarti ya, anak laki-laki Jeffer berarti ya. Wilson. Berarti anaknya si Will gitu ya. Apa lagi? Billy Kitson. Anaknya Billy berarti. Nah, Parkinson lain, itu bukan anaknya. Itu penyakit Parkinson. Yang cocok Johnson. Anaknya siapa? Anaknya John gitu. Gitu ya. Nah, Declaration of Independence ini nanti ditandatangani oleh 13 perwakilan negara-negara bagian. Inilah yang nanti berkaitan dengan revolusi Amerika. Oke guys, ada pertanyaan?